Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tawadhu'a kullu syai'in li'azamatihi wa dhalla kullu syai'in li'izzatihi wassalama kullu syai'in liqudratihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alladhi azala bayanuhu kulla ibham wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini ma damatil ayyam. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para Ustaz Haji Samin, Ustaz Abdul Hakim, Ustaz Toton, Ustaz Maman, Ustaz Bustanul Arifin, Ustaz Mulyadi selaku pengurus dari MWC dan juga Ranting Nahdlatul Ulama, MWC Pesanggerahan dan Ranting Pesanggerahan, serta orang tua kita Bapak Haji Mugni, guru kita Ustaz Haji Abdul Nasir, dan tentunya yang mengundang kita pada malam hari ini guru kita Ustaz Haji Muhammad Yasin, seluruhnya pejabat lingkungan, pejabat teras yang duduknya juga di teras. Saya tahu dia lagi nungguin hujan, khawatir hujan turun lagi. Dari tadi dia udah nahan-nahan aja itu. Bapak RW, AD dan segenap jajarannya, ada bendaharanya di situ. Aman pokoknya kalau ada bendahara mah. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Majelis Taklim gabungan, baik dari Majelis Taklim Al-Hidayah maupun dari Majelis Taklim bapak-bapak ada di sini, Majelis Taklim Al-Hidayah juga. Kemudian dari Miftahul Khair, dari Masjid Taklim Al-Jihad, pimpinan Bang Khalil, dan tentunya juga dari Majelis Taklim kita ini Zahratul Buldan yang paling tua. Ini Majelis Taklim yang paling tua, yang tadi Ustadz Yasin sampaikan sudah kira-kira 30 tahun mungkin usianya. Saya ikut ngaji di sini waktu saya kecil, sampai saya sekarang punya anak kecil. Ini saya terus ke sini, kereta nggak ada yang berhenti di sini, lewat semuanya Bu, Pak. Saya tungguin nggak ada yang berhenti di sini, pasti lewat sampai sekarang. Alhamdulillah. Insya Allah ini merupakan bukti bahwa kita adalah orang-orang yang Allah bimbing untuk tetap istiqomah. Amin. Tetap istiqomah untuk ngaji, untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu hukumnya fardu, hukumnya wajib ala kulli muslim wa muslimatin, atas setiap orang Islam perempuan maupun orang Islam laki-laki. Mudah-mudahan ini bukti bahwa kita adalah orang yang Allah berikan istiqomah. Amin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, menghadiri majlis maulid, majlis yang merayakan kelahiran Rasulullah SAW. Kita datang ke sini tentu dengan sukacita. Kita datang ke sini tentu dengan rasa riang gembira. Karena di bulan ini, di bulan Rabiul Awal, Allah dengan ketentuannya, Allah kemudian mewujudkan Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Allah mewujudkan Ashraful Khalq, makhluk yang paling mulia, pimpinan para nabi, pimpinan para rasul, yaitu junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperingati hari lahirnya. Ini menandakan kepada kita bahwa ada sesuatu yang baru. Kalau orang diperingati hari lahirnya secara besar-besaran,
Diperingati lahirnya bukan hanya keluarga saja yang memperingati, bukan hanya orang-orang tersayang dan terdekatnya, tapi seluruh dunia merayakan. Yang dirayakan kelahirannya. Ini menandakan bahwa orang ini adalah orang yang membawa zaman baru. Kalau lahir itu berarti sesuatu yang baru itu dimunculkan. Beda dengan orang tua kita, beda dengan alim, para alim, ulama. Biasanya yang diperingati bukan hari lahirnya, tapi biasanya yang diperingati adalah haul. Haul itu hari wafatnya. Rasulullah SAW diperingati hari lahirnya. Ini untuk menandakan kepada kita bahwa lahirnya Nabi Muhammad SAW ini pertanda ada zaman baru yang akan dimulai, yaitu zaman terang benderang, zaman yang membawa umat manusia yang tadinya ada dalam kegelapan, ada dalam masa jahiliyah, kemudian dibawa kepada masa zaman terang benderang. Yang saya tahu ada beberapa tokoh yang diperingati hari lahirnya. Yang pertama Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada yang diperingati hari lahirnya menurut keyakinan mereka, yaitu Kristus. Tahu Kristus, Bu? Nggak tahu Kristus? Kristus itu Yesus. Dalam bahasa Arab, penanggalan yang kita kenal dengan Januari, Februari, Maret sampai yang terakhir bulan Desember, itu sebutannya bukan tahun Masehi, tapi kita sebutannya tahun Masehi. Dalam Arab ini disebut sebagai tahun Miladiyah. Milad itu dari kata maulid, Bu. Pak, milad itu sama dari akar kata walada yalidu. Kadang kita sebut sebagai maulid, kadang kita sebut sebagai milad. Apa itu artinya milad? Milad itu artinya kelahiran. Kenapa tahun yang kita kenal bulan-bulannya Januari sampai Desember, yang sekarang sudah 2025, kenapa disebut oleh orang Arab sebagai miladiyah? Karena penanggalannya dimulai tahun 1, itu terhitung sejak Nabi Isa atau sejak Yesus dilahirkan. Tahun 1 tuh. Tahun 1. Jadi patokannya adalah ketika kelahiran Nabi Isa. Karenanya orang-orang Arab menyebutnya miladiyah. Singkatannya sama, pakai mim, miladiyah. Nah, kalau kita orang Indonesia menyebutnya tahun Masehi. Kata Masehi ini juga diambil juga dari julukan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa kita kenal dengan Isa Al-Masih. Al-Masih orang sini bilangnya Maseh. Al-Masih, ya orang sini solih aja, ini soleh. Betul apa betul? Semoga jadi anak yang soleh. Soleh apa soleh kalau orang sini? Soleh. Solih jadi soleh. Begitu juga Masih jadi Maseh. Makanya tahunnya disebut dengan tahun Masehi. Selain Nabi Muhammad SAW yang diperingati hari lahirnya, ini adalah Nabi Isa alaihissalam. Diperingati menurut keyakinan mereka, kata mereka itu sesuai dengan aktenya 25 Desember. Sudah ada akte belum Pak RW dulu? 25 Desember diperingati hari lahirnya Yesus Kristus. Satu lagi ibu bapak yang diperingati hari lahirnya adalah yang harum namanya. Siapa Ustaz Bambang? Ibu Raden Ajeng Kartini diperingati hari lahirnya. Tanggal berapa tuh? 21 April. Itu hari lahir beliau. Ini menandakan bahwa tokoh-tokoh yang disebutkan, termasuk juga Nabi Isa, membawa zaman baru yang diperingati hari lahirnya. Begitu juga Raden Ajeng Kartini, ini juga diperingati hari lahirnya 21 April. Ini menandakan zaman baru. Perempuan yang tadinya belum pernah sekolah, yang tadinya ya pokoknya utek-utek di situ aja. Kalau nggak kasur, dapur, sumur udah nggak ada sekarang, jet pump semuanya. Tapi utek-utek situ aja, sumur, dapur, kasur. Tapi ketika sudah hadir Raden Ajeng Kartini membawa zaman baru, maka perempuan sudah mulai ada yang sekolah. Dulu sebutannya sekolah kewanitaan.
belajar mulai baca B-A-B-A, B-B-A-B-A, ba-ba, L-ulu, ba-ba-lu, dimulai baca tulis. Ini dimulainya zaman baru di mana perempuan sudah mulai belajar. Demikian juga Nabi kita, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperingati hari lahirnya, sebagaimana kita hadir pada malam hari ini memperingati hari Rasulullah. Ini karena Nabi Muhammad adalah tokoh yang membawa zaman baru, yang membawa satu zaman, satu masa yang beda dengan masa-masa sebelumnya. Kalau kita perhatikan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini perjuangan yang benar-benar penuh pengorbanan, membawa zaman baru yang asalnya jahiliyah, yang asalnya tidak mengenal adab, tidak mengenal akhlak. Kemudian Rasulullah tampil, Rasulullah memperkenalkan akhlak. Rasulullah itu sama seperti kita manusia, Rasulullah sama seperti orang Arab pada waktu itu, tapi beda sendiri dari segi akhlaknya. Beda jauh sekali. Orang-orang Arab dulu ya sama seperti Rasulullah, pakai gamis, sama pakai udeng-udeng, imamah sebutannya. Ada yang gede, ada yang kecil. Tapi yang membedakan Rasulullah dengan orang-orang kafir pada waktu itu bukan jubahnya. Yang membedakan bukan udeng-udengnya, tapi yang membedakan adalah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak tahu Abu Jahal, Pak? Tahu Abu Jahal? Abu Jahal pakai sorban, palanya, namanya imamah, pakai jubah juga, pakai gamis juga. Sama Nabi Muhammad juga pakai sorban, pakai gamis. Cuma bedanya Abu Jahal mukanya pengen gaplokin orang aja, serem mukanya. Jadi dikit-dikit pokoknya ama kuburan selaman dia, serem pokoknya. Tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terkenal dengan pribadi yang basam. Basam itu yang senyum, senyum Rasulullah. Kalau kita senyum itu kan gampang, Pak, Ibu. Senyum itu sebenarnya adalah satu gerakan atau satu tekstur dari anggota wajah kita yang kemudian ditarik ke atas. Nah, kalau saya begini nih, saya tarik ke atas, dia agak ke atas, namanya lagi senyum. Nah, sekarang kalau ditarik ke bawah, apa tuh namanya itu? Merengut. Nah, itu yang senyum, yang merengut bibirnya. Apanya, Bu? Bibirnya. Rasulullah bukan bibirnya. Rasulullah mukanya yang senyum. Jadi walaupun beliau diam, udah kelihatan senyum. Ramah, benar-benar ramah. Orang kalau ketemu Rasulullah punya masalah, kemudian membawa permasalahannya hendak diceritakan kepada beliau, kepada Rasulullah, belum aja diungkapkan permasalahannya, melihat muka Rasulullah udah adem aja, hilang semua permasalahannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Beliau adalah sosok pemimpin sekaligus sosok guru. Nah, kalau guru sekarang gimana? Guru sekarang muridnya punya masalah, datang ke guru misalnya, ya murid mah cerita-cerita aja, tapi gurunya, dalam hati gurunya, kagak tahu aja gue puyeng di rumah. Gue aja sendiri puyeng, gimana ngurusin urusan murid-murid gue. Nah, Rasulullah tidak. Rasulullah mukanya basam, wajah mulia beliau basam, udah senyum. Bukan senyum bibirnya, bukan, tapi mukanya adalah muka yang basam, sudah senyum. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, demikian Rasulullah sebagai teladan, sebagai contoh kita, manusia agung dan manusia mulia yang kita rayakan kelahirannya setiap setahun sekali. Bahkan kadang gak habis-habis. Rabiul Awal udah hampir nutup, udah masuk ke bulan Rabiul Akhir, masih ada aja murid. Saya tahu ibu-ibu, apalagi ibu-ibu patungan yang ngaji di mana aja, patungannya udah berapa tuh? Di Al-Hidayah seorang 50.000, nanti di masjid yang lain seorang 50.000. Makanya jilbabnya lain-lain, seragamnya.
Ini ibu-ibu begini kalau pakai jilbab cakep-cakep banget. Kalau lagi duduk, saya tahu ntar kalau bangun dah, kalau bangun ketahuan. Mulai pada megangin pinggang. Ketahuan tuh di situ. Kalau lagi duduk, cakep-cakep semuanya. Tapi kalau lagi diri udah mulai pegang pinggang. Sama ustadz-ustadz juga begitu. Sebagian udah mulai pegangin pinggang. Ini pribadi Rasulullah yang kita peringati kelahirannya setiap tahun sekali di majlis-majlis, di masjid-masjid, bahkan sampai lewat dari Rabiul Awal masih banyak yang merayakan kelahiran Rasulullah SAW yang kita kenal dengan Maulid. Ini yang pertama ingin saya sampaikan. Kemudian yang kedua, saya akan mengambil satu bagian dari Rasulullah SAW yang sekarang masih ada. Mungkin bapak-bapak pada tanya, rambut kali ya, rambutnya Rasulullah. Ada yang pernah tahu dan pernah diajak melihat rambutnya Rasulullah? Belum. Atau sobekan jubahnya Rasulullah? Ada itu. Dan kemarinnya sekarang udah rada turun ratingnya. Dulu sempet rame bahwa ada rambut Rasulullah. Saya nggak tahu dah itu asli apa palsu. Yang ingin saya bawakan di sini bukan itu, bukan rambutnya Rasulullah yang mulia, bukan juga sisa atau bagian dari jubahnya Rasulullah, pakaiannya Rasulullah, bukan. Tapi yang tersisa dari Rasulullah untuk kita sekalian adalah Al-Quranul Karim. Al-Quran yang merupakan kitab suci terakhir yang setiap malam kita baca, yang setiap waktu ini kita buka-buka. Saya tahu orang sini mah doyan ngaji semua ya. Ini adalah sisa dari Rasulullah yang sampai sekarang masih bisa kita saksikan. Dan ini berbeda dengan ayat-ayat, berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab sebelumnya udah habis. Mujizat para nabi juga semuanya udah habis semuanya. Imam Al-Busiri menyebutkan Al-Quran ini punya sifat ayatu haqqid minar rahmani muhdathatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami ya rabbi bil mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami lam taqtarin bi zamanin wahya tukhbiruna anil ma'adi wa an adin wa an irami bibil mustafa damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyina idh ja'at walam tadumi ya rabbi bil mustafa badil maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami. Karena Bang Jajam ikut, kita udahan aja. Storing soalnya Bu, storing. Kalau Bang Jajang ikut saya minder jadinya. Dah 3 bait aja. Itu 3 bait dari Qasidah Al-Burdah karangan Imam Al-Busiri. Kitab Al-Quran ini kitab terakhir. Sebelum saya masuk ke pembahasan tentang burdah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitabnya, menurunkan wahyunya kepada utusan-utusan Allah, para rasul. Itu jumlahnya 104. Berapa Bu? 104. Berapa Pak? 104. Yang pertama Allah turunkan kepada Nabi Syith sejumlah 60 suhuf, 60 lembar wahyu Allah. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, sebelum Alkitab, sebelum kitab turun, Allah menurunkan wahyunya berupa suhuf, berupa lembaran-lembaran. Itu bisa isinya adalah pujian-pujian kepada Allah, bisa juga isinya pesan-pesan dari Allah untuk sang Nabi dan untuk umatnya. Namanya suhuf. Apa namanya Bu? Suhuf. 60 kepada Nabi Syith. Kemudian Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim 30.
Kepada Nabi Ibrahim 30 suhuf. Nabi Ibrahim menerima 30 suhuf yang isinya juga tidak jauh dengan suhuf sebelumnya, berisi puji-pujian kepada Allah, berisi juga pesan-pesan Allah, baik pesan di dunia untuk kehidupan dunia maupun pesan tentang akhirat. 60 sama 30, betul ya? Berapa tuh 60 sama 30? 90. Kemudian Allah turunkan 10 suhuf untuk Nabi Musa alaihi salam. Makanya di surat Al-A'la itu selalu disebut sama Ustaz Maman telah jadi imam, inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Berapa suhufnya Nabi Ibrahim? 30. Suhufnya Nabi Musa 10. Jadi jumlahnya semua berapa? 100. 60, 30, 90. Terus tambah 10 berapa? 100. 10 ini suhuf Nabi Musa yang sebagian ahlul kitab atau orang-orang Yahudi mengenal dengan Ten Commandment, yang mengenal dengan 10 perintah Tuhan. Ini orang-orang barat atau orang-orang Nasrani atau orang Yahudi ini masih mengenal 10 perintah Tuhan. Ini adalah suhuf yang Allah turunkan kepada Nabi Musa sebelum Nabi Musa menerima Taurat. Jadi semua jumlahnya 100. Nah kemudian baru setelah suhuf, dengan ilmunya Allah, dengan ketentuan Allah, manusia sudah siap untuk menerima perintah berikutnya, sudah siap untuk menerima pesan yang berupa kitab, berupa ajaran yang lebih baku. Maka Allah turunkan setelah suhuf Nabi Musa alaihissalam 10, Allah turunkan kitab pertama kali, namanya kitab Taurat. Selepas Nabi Musa, kemudian ada Nabi Daud. Nabi Daud kemudian Allah berikan kitab Zabur. Kemudian beberapa ratus tahun berikutnya baru Allah turunkan kitab kepada Nabi Isa, namanya kitab Injil. Kitab Injil. Berapa tuh jadinya? 100 berapa tuh? 103. Kemudian satu lagi sebagai penyempurna dari semua ajaran, penutup dari semua ajaran, Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran yang mulainya dari Bismillahirrahmanirrahim, ujungnya minal jinnati wan nas. Bapak perhatiin nggak tuh Pak? Mulainya dari Bismillahirrahmanirrahim, ujungnya minal jinnati wan nas. Coba lihat di Quran dah. Bismillahirrahmanirrahim awalnya, kemudian belakangnya apa? Minal jinnati wan nas. Itu Al-Quran yang Allah turunkan sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Dan demikian juga tentunya sebagai penyempurna dari suhuf-suhuf yang pernah ada, yang pernah Allah turunkan kepada para rasul, para utusan-utusan Allah sebelumnya. Bahkan ulama mengatakan dari seluruh ajaran Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Syif, Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim berupa suhuf, kemudian Nabi Musa suhuf juga, kitab juga Taurat. Semua ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulu ini semua sudah ada kandungannya dalam Al-Quran. Ibu hafal nggak Al-Quran, Bu? Yasin hafal nggak? Hafal Ustaz, ngajarin saya malam Jumat. Itu Ustaz Haji Yasin. Waqiah hafal nggak Waqiah Pak? Hafal insyaallah. Al-Baqarah. Yang hafal insyaallah-nya doang. Iya. Emang ibu paling baik. Insyaallah hafal Ustaz. Al-Maidah insyaallah hafal. Anissa insyaallah hafal. Dan insyaallah-nya yang hafal. Bukan Al-Maidahnya. Yang insyaallah mah bocah juga hafal bisa. Insyaallah. Seluruh kandungan kitab-kitab terdahulu ada dalam Al-Quran. Seluruh kandungan Al-Quran itu semuanya ada dalam surah Fatihah. Semuanya ada dalam surah Fatihah. Coba kita lihat. Al-Quran itu isinya adalah pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu kana tawwaba. Ada nggak di Quran Pak? Sesungguhnya Dia Allah adalah yang maha menerima taubat. Pujian bagi Allah. Wallahu sami'un alim.
Sesungguhnya Allah yang maha mendengar dan juga yang maha mengetahui. Ada kan di Al-Quran, Bu? Ada. Pujian bagi Allah. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah adalah zat yang banyak ampunannya, banyak maafnya. Nggak kayak orang sini. Allah mah banyak maafnya, Ghaffar. Ada nggak di Al-Quran, Pak? Ada. Itu semuanya isinya puji-pujian semuanya. Dalam Al-Fatihah itu semua sudah ada dan terangkum dalam Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Di Al-Quran, kandungan Al-Quran diantaranya adalah bentuk pemberian Allah kepada seluruh makhluk. Allah menjamin seluruh makhluk. Dalam satu ayat Allah sebutkan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk di bumi ini kecuali Allah yang nanggung rizkinya. Ini ikan lele udah segede paha semua. Itu yang nanggung rizkinya Allah. Jangankan ikan lele yang gede, semut itu Allah tanggung rizkinya. Entar Rabi Maulid, kira-kira ada res-resan, ada sisa-sisa, itu rezekinya siapa? Rezekinya semut. Udah Allah tanggung rizkinya. Ini menunjukkan Allah punya sifat Rahman. Allah memberikan segalanya kepada makhluknya, enggak pandang bulu. Mau itu manusia, mau itu binatang. Kalau manusia, mau itu orang yang sholat, yang kagak sholat, dapat rizki semuanya. Itu yang namanya Rahman. Kandungan Al-Quran tentang pemberian Allah yang demikian besar, yang demikian banyak kepada makhluknya dalam Al-Quran terangkum dalam sifat Ar-Rahman. Lantas tentang sayangnya Allah, cintanya Allah kepada umat Nabi Muhammad, kepada orang yang hadir di Maulid ini, bela-belain hujan, bela-belain dingin. Enaknya Pak di sini keredongan ya, di rumah enak. Tapi ini bela-belain datang ke sini. Ini diceritakan dalam Al-Quran. Ini disebutkan dalam Al-Quran, Allah Rahimun bil mu'minin. Allah itu sayang kepada orang-orang mukmin dan Allah jamin, bukan cuma jaminan di dunia. Kalau tadi yang sebutkan jaminan kepada ikan lele, kepada semut, kepada orang kafir dan kepada manusia pada umumnya, itu jaminan di dunia aja. Tapi untuk jaminan akhirat itu Allah jamin untuk orang-orang mukmin saja. Ini sudah terangkum dalam Ar-Rahim. Kemudian Al-Quran, Bapak, Ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, juga menceritakan kepada kita tentang hari kiamat, tentang hari di mana kita dibangkitkan, di mana kita dimintai pertanggungjawaban. Itu udah ada di kata-kata Maliki Yaumiddin. Kalau baca Maliki Yaumiddin itu rasanya kita udah harus terbawa suasana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masih enak-enak semua tuh. Segala puji bagi Allah yang maha pengasih. Dikasih siapa aja sama Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah yang maha penyayang. Allah nyayangin kita orang-orang yang sholat. Ar-Rahmanir-Rahim. Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang. Tapi kalau udah Malik Yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan nanti. Nggak pandang ustadz, kalau waktunya dihisap mah hisap aja. Nggak pandang kiai, kalau waktunya hisap, hisap aja. Ustadz sama kiai kena, apalagi anggota DPR, apalagi politisi, kena semuanya. Tahu udah pengurus MWC, apa pengurus ranting, semua kalau udah waktunya Malik Yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan. Cerita-cerita dalam Al-Quran yang mengetengahkan tentang dibangkitkannya orang nanti di padang mahsyar, ditegakkannya mizan atau timbangan amal, ini sudah terangkum dalam Malik Yaumiddin. Singkatnya, semua kandungan Al-Quran itu dapat diringkas. Ringkasannya ada dalam surat Al-Fatihah. Semua kandungan Fatihah ini sudah teringkas dalam Bismillahirrahmanirrahim. Coba dah, Ibu ulang-ulang lagi, Bapak ulang-ulang lagi.
itu yang tadi kita bahas, kandungan tentang akhirat, puji-pujian kepada Allah, betapa banyak pemberian Allah kepada makhluknya, atau pemberian Allah khusus kepada orang-orang beriman, itu semuanya ada pada Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang lagi, jadi kandungan Quran semuanya terangkum dalam Al-Fatihah. Kandungan Al-Fatihah semua terangkum dalam Bismillahirrahmanirrahim. Kandungan Bismillahirrahmanirrahim semua terangkum dalam huruf ba. Huruf apa, Bu? Huruf apa, Pak? Ba. Why, ba? Why? Kalau cacing jadi why, ba? Kenapa harus ba? Kenapa harus ba? Kenapa bukan yang lain? Hadirin hadirat rahimakumullah, huruf ba titiknya ada di bawah. Betul apa betul? Kalau titiknya di atas namanya apa? Namanya apa? Nun. Ba titiknya cuma satu di bawah. Titik cuma satu. Ini ulama mengartikan bahwa yang dimaksud dengan titiknya ba ada di bawah atau titiknya ba cuma satu, inilah yang disebut dengan nuqtatul wujud atau yang disebut dengan titik eksistensi. Pada ngerti apa enggak ini eksistensi? Eksistensi itu bukan temennya Risol, bukan. Eksistensi itu keberadaan. Kita ini kan eksis. Eksis itu artinya ada. Nah, adanya kita, bisanya kita ada, atau keadaan kita, keberadaan kita, namanya eksistensi. Semua yang wujud ini, bahasa Arabnya wujud, eksistensi ini. Semua yang eksis ini mulainya dari satu titik yang namanya nuqtatul wujud, yaitu titik eksistensi atau titik wujud. Mungkin bapak-bapak udah nggak pernah gambar kali ya. Ibu-ibu juga udah jarang gambar. Coba liatin cucu dah. Liatin cucu atau liatin anak. Kalau dia mau gambar mobil, misalnya, gambar mobil yang paling gampang. Gambar mobil, pokoknya gambar bodinya, udah ada rodanya, kelihatannya cuma dua dari samping, kelihatannya cuma dua. Kalau dia gambar mobil, itu mulainya, hakikatnya mulai dari satu titik. Garis yang kita bentuk ini sebenarnya adalah titik jadi ban. Titik jadi pintu. Semua eksistensi, semua wujud yang ada ini mulainya dari satu wujud atau nuqtatul wujud, yaitu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kenapa terangkum semuanya dalam titiknya ba, dalam huruf ba. Ya, udah ngantuk-ngantuk dah. Pokoknya ngaji huruf ba. Karena kalau pulang tanyain ngaji apa? Ngaji ba. Oh iya, ngaji apa, Bu? Ngaji apa, Pak? Ngaji huruf ba pokoknya. Ini yang pertama. Yang kedua, huruf ba ini adalah huruf syafawi. Kalau kita belajar tajwid, itu ada yang namanya ikhfa syafawi. Mim mati ketemu apa? Mim mati ketemu ba. Karena huruf ba ini adalah huruf syafawi. Syafawi itu artinya huruf bibir. Ada huruf bibir mim namanya. Ada juga huruf bibir ba. Ini huruf syafawi. Dan huruf ba ini adalah huruf yang membuka. Huruf ba adalah huruf yang merupakan awal sekali kita semua ini membuka mulut kita ketika kita di alam azali. Dulu sebelum kita ada di rahim ibu kita, sebelum kita dititipkan di perut ibu masing-masing, ada satu masa, ada satu zaman di mana Allah panggil kita semuanya. Kemudian Allah tanya kepada kita, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Pada ingat gak nih Pak? Pernah ditanyain sama Allah tuh. Sebelum ada di rahim pernah ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Allah tanya, semuanya ditanya. Sayang aja udah ketemu kopi mah lupa. Udah mulai makan makanan dunia lupa semuanya. Padahal pernah ada pertemuan antara kita semuanya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita pada waktu itu ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian?
Jawaban kita apa Ustaz kalau gitu? Jawaban kita apa? Bala. Bala huruf pertamanya apa? Ba. Huruf yang membuka, bukan hanya membuka wujud atau eksistensi semua ini, tapi juga membuka percakapan pertama kali dari manusia ketika nyaut bala. Betul, tentu ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Yang ketiga, kenapa semua kandungan surat-surat ada dalam Fatihah? Kandungan Fatihah ada dalam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, semuanya terangkum dalam huruf ba, dan huruf ba itu adanya dalam titiknya. Titiknya ba itu ada di mana tadi? Ada di bawah. Yang namanya bawah rendah apa tinggi, Pak? Bawah rendah apa tinggi? Ini menandakan kerendahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda sama alif. Orang kalau mau alif terus, coba sholat alif terus deh, agar ruku-ruku. Alif itu tinggi, alif itu tegak dia. Ya, disuruh ruku kagak mau, tegak aja udah. Apalagi disuruh sujud nggak mau. Tapi kalau ba memang adanya di bawah. Ba ini ada di bawah, dan ba ini harokatnya kasroh. Kasroh itu kalau kasroh artinya antara lain itu artinya orang yang hatinya pecah atau orang yang hatinya itu hancur karena sedih. Nah demikian juga huruf ba itu berharokat kasroh, selamanya kasroh. Beda sama huruf jar yang lain. Huruf jar yang lain kita kenal lam misalnya. Lam ini kadang-kadang harokatnya fathah, kadang-kadang harokatnya kasroh. Kalau dia sama domir ya jadinya lahum, lahu, laka, lakuma. Tapi kalau dia sama isim zahir jadinya li. Liman hada hadis sejarah. Oh, li besar. Li jadinya harokatnya beda. Tapi kalau ba selamanya ba harokatnya kasroh. Kasroh menandakan di bawah. Bawah artinya rendah, artinya kita intinya harus merendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak akan bisa wujud kecuali dengan wujud pertama, yaitu nuqtatul wujud. Ini rahasia atau hikmah kenapa semua kandungan Al-Quran itu ada dalam huruf ba. Jadi nanti pulang kalau ditanya ngaji apa? Ngaji ba. Ini baru 40 menit pertama. Rencana saya sampai 4 kali 40. Ayatul Rahman. Ayatul Rahman. Ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun. Al-Quran ini punya sifat yang kita sering baca. Pasti kita baca tiap hari Fatihah. Kita baca selesai Fatihah dalam sholat, baca surat. Ini semua Al-Quran. Ini adalah ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun. Qadimatun sifatul mausufi bil qidami. Al-Quran memang seolah-olah dia hadis atau baru, tapi dia sebenarnya qadim. Yang dimaksud dengan hadis dan qadim di sini, hadis adalah suatu yang baru, artinya dulu tidak ada, kemudian ada, itu namanya hadis. Kita semua ini hawadits. Kita semua ini orang-orang yang baru, karena dimulai dari tidak ada kemudian jadi ada. Semua yang dimulai dari tidak ada kemudian ada, itu namanya hadis. Termasuk Nur Muhammad, termasuk Al-Haqiqah Al-Muhammadiyah, yaitu yang pertama kali Allah ciptakan, itu termasuk hadis, bukan qadim. Termasuk sesuatu yang sifatnya baru. Cuma bedanya, barunya sesuatu dengan baru yang lain, dengan sesuatu yang lain pasti itu berbeda, ada selisihnya. Misalnya barunya saya sama barunya Pak Haji Mukni, baruan siapa? Baruan siapa saya sama Pak Haji Mukni? Baruan siapa? Baruan saya. Jadi Pak Haji Mukni baru apa lama? Lama kalau dibandingin sama saya. Tapi Pak Haji Mukni dibandingin sama mertuanya Pak Haji Mukni, mertuanya orang mana ya? Orang Cirebon juga. Pak Haji Mukni sama mertuanya baruan mana? Baruan Haji Mukni. Jadi yang lama siapa?
mertuanya punya bapak. Terus walaupun kita sebutnya lama, tetap baru kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya. Dan nanti sampai entitas pertama atau wujud pertama yang Allah ciptakan, yaitu Nur Muhammad, ini tetap kelihatannya memang seperti lama, karena kita tidak akan ada tanpa adanya Nur Muhammad, tanpa adanya hakikat Nabi Muhammad. Kelihatannya lama, tapi tetap itu baru, karena Allah ciptakan dari tiada kemudian menjadi ada. Al-Quran demikian. Al-Quran itu seolah-olah baru, tapi sebenarnya qadim. Karena Al-Quran adalah kalamullah, Al-Quran adalah firman Allah atau ucapan-ucapan dan pesan-pesan Allah. Kalau ucapan Allah, pesan Allah, itu berarti sifatnya mengikuti sifat Allah. Karena Allah sifatnya qadim, Allah tidak seperti makhluk dari tidak ada kemudian ada. Allah ya dari dulu ada. Kana Allahu wala syai'a ma'hu wa huwal an ala ma alaihi kan. Ya Allah dari dulu begitu, gak berubah. Karena kalam atau Al-Quran, kalamullah, ini adalah sifat Allah, maka menuruti Allah, maka mengikuti Allah. Al-Quran qadim, tapi kelihatannya kayak baru, tapi dia tetap qadim. Pernah Imam Syafi'i pada waktu itu, pada masa mihnah. Mihnah itu masa fitnah, di mana ulama semuanya dipanggil, ditanya. Kebetulan pada masa itu yang sedang berkuasa adalah kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah beda dengan mayoritas orang Islam pada waktu itu. Kaum Mu'tazilah beranggapan bahwa Al-Quran hadis, Al-Quran baru. Al-Quran itu bukan qadim, dia baru. Tapi ulama mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita ikuti sekarang ini menganggap bahwa Al-Quran qadim. Al-Quran itu sifatnya sama seperti sifat Allah, yaitu qadim. Allah punya sifat qadim, ya Al-Quran qadim. Karena Al-Quran adalah kalamullah, Al-Quran adalah ucapan Allah. Ulama dipanggil semuanya, satu-satu ditanyain, ini hadis apa qadim? Yang jawab qadim, ini qadim, masuk penjara pokoknya. Yang jawab qadim masuk penjara. Ditanya, hada qadim atau hadis? Ini qadim atau hadis? Maka jawabannya yang jawab qadim maka masuk penjara. Termasuk Imam Ahmad bin Hambal. Nah, ketika sampai pertanyaan kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ditanya oleh petugasnya pada waktu itu, khalifahnya, Khalifah Al-Ma'mun namanya, ditanya, hada qadim atau hadis? Ini hadis atau qadim? Ini baru atau lama? Ini baru atau sejak dulu ada? Tidak ada permulaannya. Imam Syafi'i jawab, ini hadis, hada hadis, kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i selamat, saudara, selamat, nggak masuk penjara. Nah, selesai dari pertemuan itu, murid-muridnya banyak yang tanya, guru, kenapa engkau bilang Quran itu hadis? Kan engkau sendiri yang mengajarkan bahwa Quran itu qadim, karena dia kalamullah, sifat Allah yang mengikuti zatnya. Karena zat Allah qadim, maka kalamullah, Al-Quran qadim. Kenapa engkau jawab hadis? Saya nggak bilang Quran hadis, saya bilang hada hadis, hada hadis. Yang saya bilang bukan Quran, tapi jari saya hadis. Fahimtum? Fahimtum? Jadi jawaban Imam Syafi'i jawaban yang cerdas. Beliau menyebutkan hada hadis, ini maksudnya bukan Qurannya hadis maksud saya, tapi hada hadis, nih jari saya hadis nih. Jari saya kan tadi nggak ada, kemudian sekarang ada, maka ini hadis. Oh iya benar, baru tahu kalau Imam Syafi'i cerdas. Al-Quran qadim. Dan demikian juga Al-Quran menceritakan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan juga menceritakan sesuatu yang sudah pernah terjadi. Kisah-kisah tentang kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh diceritakan oleh Al-Quran, padahal sudah beratus-ratus tahun setelahnya. Cerita tentang Fir'aun semua disebutkan.
padahal nggak tahu masanya pada waktu. Lam taktarin bi zamanin wa huwa yukhbiruna anil ma'adi wa an adin wa an irami. Al-Quran, ayat-ayat Allah ini nggak berbarengan dengan zaman kaum Nabi kaum Nabi Hud, yaitu kaum Ad, nggak berbarengan dengan itu semua, tapi bisa cerita detail. Nggak berbarengan dengan Fir'aun, tapi bisa cerita tentang Fir'aun. Padahal Nabi Muhammad nggak pernah baca, nggak pernah lihat-lihat status orang, nggak pernah Nabi Muhammad buka-buka atau googling cari apa chat GPT. Ibu tahu chat GPT nggak, Bu? Tanya-tanya ke Google, nggak pernah. Tapi Nabi Muhammad menceritakan itu dengan Al-Quran. Maksudnya Al-Quran ya memang bukan ucapannya Nabi Muhammad. Al-Quran adalah firman Allah, kalamullah. Bukan cuma menceritakan kejadian-kejadian yang telah lalu, tapi juga menceritakan al-ma'ad, yaitu tempat yang nanti kita akan kembali semua sana. Tentang akhirat. Udah ada yang pernah ke akhirat, Pak? Udah ada yang pernah ke akhirat, Bu? Itu diceritain semuanya di Al-Quran. Ini suatu yang luar biasa, suatu yang di luar nalar orang-orang pada waktu itu yang menerima Al-Quran. Al-Quran juga punya sifat. Sifat Al-Quran itu sifatnya abadi. Sifatnya tidak seperti mujizat-mujizat Nabi Muhammad yang lain, dan juga tidak seperti mujizat-mujizat nabi-nabi sebelumnya. Taurat hilang, habis sudah. Injil udah gak ada yang asli. Begitu juga tongkat Nabi Musa, nggak tahu kemana. Perahunya Nabi Nuh, ada yang tahu di mana sekarang? Apa di Tanjung Priok kali? Apa di Tangkuban Perahu? Bisa jadi di gunung? Nggak ada yang tahu, hilang begitu saja. Semua mujizat-mujizat para nabi, para rasul, semuanya habis. Termasuk mujizat Nabi Muhammad SAW, selain Al-Quran habis. Yang ada dan masih tetap abadi sekarang hanya Al-Quran aja. Bapak Ibu mungkin pernah dengar cerita bagaimana Nabi Muhammad nyendokin makanan untuk ribuan orang jamaah, padahal tuan rumahnya waktu itu cuma nyediain paling buat 5 orang. Kemudian Rasulullah yang nyendokin. Orang datang lagi, sendokin, datang lagi, ribuan, nggak habis-habis. Yang menyaksikan kejadian itu, yang menyaksikan mujizat itu, ya cuma orang yang ada di situ aja. Ya cuma 2.000 atau 3.000 orang. Orang sekarang ada yang ngalamin, kira-kira? Ada yang ngalamin nggak, Pak? Ada yang ngalamin nggak, Bu? Cuma bisa disaksikan, cuma bisa dialami oleh umat yang pada waktu itu hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mujizat-mujizat Nabi Muhammad SAW yang lain habis juga, dan cuma bisa disaksikan oleh orang-orang yang hidup semasa dengan Nabi Muhammad. Bagaimana dengan Al-Quran? Al-Quran yang kalau kita baca hati kita jadi tenang. Bagaimana dengan Al-Quran yang sebagian ayat-ayatnya itu syifaul lima fis sudur, yang sebagian ayat-ayatnya ini bisa menjadi obat untuk penyakit fisik maupun penyakit psikis, penyakit jiwa atau penyakit hati. Di antara ayat-ayat yang bisa untuk obat itu surat Al-Hasyr bagian-bagian terakhir. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Itu sampai terakhir itu termasuk ayat untuk menyembuhkan penyakit, baik penyakit zahir maupun penyakit batin, baik penyakit fisik maupun penyakit hati yang ada di dalam, penyakit dalaman atau psikis. Bagaimana dengan Al-Quran yang sampai sekarang ini masih bisa disaksikan kehebatan atau mukjizatnya? Pertanyaannya Bapak Ibu, banyakan mana orang yang bersaksi bahwa Al-Quran itu menakjubkan dengan orang yang bersaksi bahwa Nabi Muhammad nyendokin nasi itu menakjubkan? Banyakan persaksian waktu nyendokin nasi apa banyakan yang bersaksi bahwa Al-Quran hebat? Al-Quran apa nyendokin nasi? Al-Quran apa nyendokin nasi? Al-Quran.
Karena setelah Rasulullah wafat, maka generasi berikutnya masih menyaksikan Al-Quran. Generasi berikutnya masih sampai kepada kita. Ini nggak ada yang kurang, satu titik aja nggak ada yang kurang. Ini mukjizat terbesar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quranul Karim. Al-Quran inilah yang kemudian Rasulullah menyebutkan sebagai pedoman untuk kita. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan dua pusaka untuk kalian semua. Meskipun aku sudah tidak ada, kata Rasulullah, aku tinggalkan dua pusaka. Yang pertama yaitu kitabullah, Al-Quran, dan yang kedua adalah sunnahku. Al-Quran mukjizat terbesar yang sampai hari ini masih bisa kita saksikan. Ibu, kalau bapak juga kalau ngamalin surat Al-Quran, baca alam nasroh sama alam taroh. Alam nasrohnya dipaduin sama kuliah, alam tarohnya dipaduin sama kulhu. Udah hafal semua kan tuh ya? Gampil itu mah. Alam nasroh sama kuliah, alam taroh sama kulhu. Itu dibaca di waktu ba'diyah isya dan qobliyah subuh. Orang yang baca ini, orang yang baca surat yang tadi saya sebutkan dalam surat ba'diyah isya dan qobliyah subuh, rakaat pertamanya alam nasroh dengan kuliah, rakaat keduanya alam taroh dengan kulhu, maka tidak ada satupun musuh yang bisa mencelakai dia, insya Allah. Insya Allah, gak usah pakai yang lain-lain, yang penting pakai sholat sunnah yang dua itu aja. Insya Allah, Allah selamatkan dari niat buruk, dari maksud atau fitnah orang-orang. Allah selamatkan. Kalaupun ada fitnah atau cobaan, itu akan segera hilang. Amin. Ngomong-ngomong, udah pada ngamalin belum itu? Qobliyah apa? Qobliyah subuh, ba'diyah isya. Jangan ba'diyah subuh. Saya nggak pernah seumur-umur sholat ba'diyah subuh. Nggak pernah saya. Udah cukup ini aja, qobliyah aja. Qobliyah subuh, ba'diyah isya itu termasuk yang sunnah muakkadah, sunnah yang selalu Rasulullah jalankan. Nggak pernah Rasulullah dilihat oleh para sahabat meninggalkan sunnah muakkadah ini, yaitu habis isya atau ba'diyah isya dan qobliyah subuh, sebelum subuh, 2 rakaat. Surat-suratnya yang tadi kita sebutkan, yang tadi kita bahas. Ini bukti mujizat Al-Quran. Ini abadi, selamanya. Bukan cuma disaksikan oleh beberapa puluh orang, bukan cuma diperlihatkan, dilihat, ditonton oleh beberapa ribu orang, bukan, tapi dilihat dan disaksikan oleh semua orang ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Adapun mujizat-mujizat lain selain Al-Quran, betul, itu adalah ayatullah juga. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Yang tadi nyendokin nasi, membelah bulan, ada pohon datang kepada Rasulullah mengucapkan salam. Itu semua betul mujizat. Mujizat yang Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, betul. Tapi itu semua sifatnya sementara. Apa Pak? Sementara sifatnya. Al-Quran selamanya. Al-Quran selamanya sampai hari kiamat. Itu semuanya orang-orang bisa menyaksikan kehebatan Al-Quran. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, ini ayat Al-Quran, ini mujizat Rasulullah yang Allah berikan dan sifatnya abadi, tidak akan berakhir. Nah, dari sinilah hendaknya kita dalam momentum maulid ini, dalam momentum memperingati kelahiran Rasulullah SAW, hendaklah kita semakin mencintai Al-Quran, dibaca. Yang kira-kira malu ngajinya, hilangin malunya, jangan malu. Katanya kan ini Ustaz, al-haya minal iman, katanya malu sebagian dari iman. Malu yang gimana dulu? Malu itu ada dua, ada malu yang buruk, ada malu yang baik. Malu yang baik, yang al-haya'u minal iman,
malu sebagian dari iman. Itu malu kalau udah jadi ustadz, maghrib pakai celana pendek main melayangan. Pantas nggak kira-kira Ustadz Toton begitu? Udah jadi ketua ketua tapi maghrib masih pakai katokan atau ACK, pakai celana pendek main layangan. Nah, malu yang begitu minal iman tuh. Tapi kalau malu pengen belajar, malu saya belum bisa apa-apa, itu namanya bukan malu minal iman, nggak boleh. Karena para sahabat Rasulullah yang perempuan sebagian ini kadang-kala juga malu untuk tanya kepada Rasulullah. Tapi para sahabat perempuan ini tetap nggak malu untuk menanyakan kepada Rasulullah hal-hal yang kira-kira sangat khusus untuk perempuan saja, seperti masalah haid. Ya kalau ukurannya malu nanya sama Rasulullah, tapi tetap itu kemudian harus dilalui karena ini malu yang memang harus diterjang. Artinya buat belajar Al-Quran, buat ngaji rutinan malam Jumat, malam Minggu, malam Rebo, malam-malam yang lain, itu nggak boleh malu, harus datang. Kalau alasannya malu minal iman, al-haya'u minal iman, itu salah. Bukan malu yang itu yang dimaksud. Dengan momentum maulid ini, dengan acara maulid ini, mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang semakin mencintai Rasulullah SAW, terutama semakin mencintai Al-Quran, dan juga mencintai majlis-majlis pengajian di mana ilmu-ilmu dari majlis itu semuanya bersumber dari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Orang yang cinta kepada sesuatu itu pasti banyak atau sering menyebutkannya. Bapak-bapak kalau senang, kalau demen sama kopi, begitu datang pasti kopi. Agak ada kopinya bisa nih, pasti tuh orang tukang kopi sih dia, pasti. Ibu-ibu juga begitu. Ibu-ibu kalau demennya sama bakso, kalau sama suami nodong dah pasti dah. Duit. Pasti sering nyebut itu. Mana belanja? Sering nyebutin. Orang yang demen kepada sesuatu, dia pasti akan sering menyebutkannya. Demikian juga kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ini antara lain bisa diukur dengan betapa sering kita menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Menyebut nama Nabi Muhammad SAW itu tentunya adalah dengan sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Apa aja sholawat. Boleh sholawat yang pendek, Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad. Boleh yang agak panjang dikit, sholawat kamilah misalnya, Allahumma sholli sholatan kamilah, dan seterusnya. Boleh yang agak jarang misalnya, sholawat Fatih, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Apa aja sholawat ini menunjukkan, ini menandakan bahwa kita adalah orang-orang yang sering menyebut Nabi Muhammad. Kalau kita sering menyebut Nabi Muhammad, maka itu bukti bahwa kita adalah orang yang cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti waktu dikubur, belum ditanya man rabbuka, lisan kita masih Sallallahu Alaihi Wasallam. Man rabbuka, Sallallahu Alaihi Wasallam. Man nabiyuka, Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus, karena kita rindu, karena kita pengen ketemu Nabi Muhammad. Malaikat mungkar sama nakir juga bingung, namanya begitu. Bingung lah, bocah apa ini? Ini mah udah kedagingan. Ini selawatnya udah mendarah daging. Ditanya apa aja jawabnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya malaikat mungkar akhir udah nggak usah tanya yang begini mah. Nggak usah tanya, bebasin aja. Alhamdulillah. Udah nggak jadi nanyainnya. Kenapa? Udah selawat. Yang disebutin langsung nabinya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang disebutkan Nabi Muhammad SAW ini udah pasti bebas dari pertanyaan. Karena Nabi Muhammad SAW juga orang yang gak mungkin ditanya. Pertanyaan kubur itu gak semua orang dapat. Gak semua orang dapat, Pak, Ibu. Ada juga sebagian orang yang tidak mendapatkan pertanyaan kubur. Jadi lolos begitu aja. Ya mungkin contohnya tadi yang sering baca sholawat. Dan tentunya yang lolos pertanyaan kubur, ya Nabi.
Ya songong, malaikat tanya begitu. Man rabbuka? Lah gua nabi. Kalau saya jadi nabinya gitu. Ngapain nabi tanya gitu? Waman nabiuka? Siapa nabimu? Loh saya nabi, dia nabi. Gimana sih sampean? Kata nabi. Nggak mungkin para nabi mengalami pertanyaan kubur, itu tidak mungkin. Jadi tidak semuanya. Ada sebagian orang yang memang Allah izinkan untuk lolos atau tidak ditanyakan karena logikanya nggak masuk. Nggak mungkin yang mengajarkan mengenal Allah, yang mengajarkan mengenal nabinya, yaitu nabi sendiri, masa ditanyain itu? Kan nggak mungkin, logikanya nggak masuk. Nah, ada beberapa orang yang memang bebas dari pertanyaan-pertanyaan ini. Mudah-mudahan dengan banyak bersolawat kita juga akan Allah bebaskan dari siksa kubur. Kalau siksa kubur itu sudah Allah bebaskan, perjalanan pertama di akhirat itu di barzakh. Kalau perjalanan pertama udah mulus, itu insya Allah itu seleksi administratif. Itu kalau udah lulus di situ, insya Allah kesonanya udah gampang. Kalau nggak percaya, silakan yang mau duluan. Nanti dari situ, dari barzakh udah lulus, udah gampang, maka kesananya itu akan kelihatan. Nih tempat kamu di sini, ini bakal rumah kamu, nih kaplingnya nih, udah jadi, bukan cuma baru tanah doang, bukan, udah jadi. Ini rumah kamu, ini istilah kamu. Setiap pagi dan sore itu ditunjukin untuk orang-orang yang mendapat nikmat kubur, ditunjukkan nanti tempat-tempat yang akan dia tempati ketika sudah yaumil hisab. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah ringankan hisabnya dengan barokah maulid dan juga dengan syafaat Rasulullah, dengan barokah salawat. Mudah-mudahan Allah membimbing kita untuk terus istiqomah mencintai Nabi Muhammad dan juga mencintai agama dengan cara ngaji dan taklim. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.